Baik, saya akan contohkan berbagai macam tentang tadi toleransi posisi ya. Yang pertama adalah concentricity. Seperti apa toh? Sepusat itu. Oke. Ini saya ambil. Nah, sepusat. Jadi kalau ada dua macam diameter yang berbeda, yang satu diukur, satunya enggak, nah ini caranya sepusat seperti itu. Nih. Ini terlalu jelek ini. Coba. Jadi sini sampai sini. Jadi lubang diameter ini dengan yang dicekam itu selisih 0,1. Ini total run on 0,1. Nah, bahkan kadang dial itu perlu dua dial. Jelek tuh ini. 0,1 0,1. Position concentricity. Oke, itu contoh tadi mengecek geometric dimension, toleransi posisi, toleransi bentuk. Nah, ada juga seperti ini, basic tentang run out. Ini tentang run out. Runout is caused by a bent shaft or by eccentricity of the coupling. Eccentricity literally means being off-center. It can occur if the coupling is not bored in its physical center, or if the bore is bigger than the shaft and the set screws pull the coupling out of center. When measuring runout, the dial indicator is mounted to a fixed point in space. If the coupling is disconnected, attach the dial to the shaft opposite the one you want to check. Or if the coupling is connected, you can use the mag bracket to mount the dial indicator to the base of the machines, or any other fixed point in space. We recommend that you first check for runout at the hub or rim of the coupling, because there you will pick up both eccentricity and bent shaft. Some people will also measure runout in the axial direction, which, in addition, would tell you if the coupling bore is skewed. Before taking the readings, make sure the dial is mounted perpendicular to the shaft. Set the plunger to half its travel range to assure both negative and positive capacity. Once the dial is affixed, rotate the shafts. Make sure you rotate in only one direction. Find the greatest distance from zero in either positive or negative direction. Stop rotating the shafts and reset the dial to zero. Now, continue rotating the shafts and watch the dial for the maximum amount of change, which equals the total amount of runout. If the runout is within acceptable limits at the hub, 2 thou or less, then the coupling must be bored properly enough, and the shaft is reasonably straight and within acceptable limits. In this case, the dial is indicating excessive runout of 22 thou. When excessive runout is observed, we next need to determine if it is being caused by a bent shaft or by an eccentric coupling or both. We achieve this by repeating the same measurement process at the shaft. You'll want to take the measurement as close to the coupling as possible.
In this case, there is 21 thou of runout at the shaft, accounting for most of the 22 thou of runout we observed at the coupling. Therefore, the bent shaft is the problem. If our measurement at the shaft had been close to 0, the problem would have been eccentricity of the coupling. Of course, we could observe a situation where both conditions occur, a bent shaft and an eccentric coupling. If excessive runout is Sekali-kali present, belajar bahasa it Inggris. should be corrected before attempting precision shaft alignment. Oke. Nah ini mas, tadi penjelasan tentang taper ya, penjelasan tentang taper. Ambil saja, YouTube banyak. Form tool method, taper turning. In this video, we will discuss the form tool method taper turning in the lathe. Headstock, tailstock, carriage. Form tool method is one of the simplest methods used to produce short taper. Workpiece, a broad nose tool having a straight cutting edge is set onto the Nah, work. ini yang pertama taper yang angle dibentuk and is adalah fed straight into the work. cutting toolnya. Ya, nah kalau cutting toolnya dibuat miring, nanti hasilnya juga miring. Pertama-tama yang paling mudah untuk membuat taper ya. Nah, terus yang kedua adalah memiringkan, menggeser tailstock ya, untuk membuat taper tadi. Tailstocknya digeser ke sana. Ini sudah mulai taper. Nah, kompon itu yang ini loh mas, kompon sled. Nah ini diputer, krek. Nanti yang jalan pakai ini, eretan ini, jangan eretan ini atau ini, keliru. Bentar ya, dekatkan dulu. Dicopot bautnya, kenceng. Nah ini kan miring, nah nanti miringnya geserannya pakai ini. Soalnya dulu pernah pengalaman teman saya itu miringnya ini, jalankannya pakai ini, lah kok tetap lurus. Ya supaya tetap miring yang jalan ini. Kalau ngedepnya ini, ya gitu. Terakhir adalah taper attachment. Nah ini contohnya taper attachment. Ini ada guide-nya, slide-nya los. Miringannya bisa diatur. Nah, misalnya miring ke kiri. Nah, seperti itulah contohnya. Tambah depth-nya begitu. Oke, sebentar, tak minum dulu. Ya, setelah tadi Anda belajar mengenai teori CPK 3, mengenai aplikasinya, dan juga mengenai cara mengukurnya. Nah, sekarang saya mau tanya. Sama seperti pertanyaan tadi yang flange tadi, flange coupling tadi. Ini ada as, poros, atau shaft. Ya.
gambarnya seperti ini. Nah, harapannya ketika dipasang, nah, ini miring ke sini, ini miring ke sini, meskipun miring tapi tetap bisa masuk. Kira-kira proses bubutnya gimana? Yang pertama adalah teknik pencekamannya. Ayo coba. Teknik pencekamannya apa? Ini misalnya panjangnya 300 mili. Yang paling cocok 300 mili. Ini ada diameter 30, ini ada diameter 23, ini ada diameter 18. 300 mili, 30 cm. Tak center, between center, perlu steadiness di tengahnya enggak? Supaya menghemat waktu, paling bagus itu ini adalah chuck center. Ya. Kennerling ini, ya, kennerling ini dengan yang di sini, dia tidak membutuhkan kepresisian. Juga yang sebelah sini tidak membutuhkan tegak lurus. Ya. Dari gambar ini, dia hanya membutuhkan ini, Mas. Apa namanya? Total run out. A terhadap B, A terhadap B yang sini sama-sama tidak boleh lebih dari 2%. Sedangkan run out-nya yang ini, yang 18 terhadap A dan B, ya, tidak boleh lebih dari 0,2. Paham? Berarti butuh berapa dial? 1, 2, 3. Butuhnya cukup 2 saja. 2 saja. Oke ya. Jadi prinsipnya kita pakai chuck center. Misalnya panjangnya total ada 300. Benda raw materialnya yang paling bagus ditambah 40 cm di sini. Butuh enggak? Enggak perlu. Semisal dari tempat pemotongan material 300 cuma dikasih 310 juga tidak masalah. Pertama, cekam. Kerjakan bentukan ini dulu tanpa proses kennerling. Diameter ini, radius ini, ya, alur ini. Ya, kennerlingnya nanti terakhir. Ya. Ini yang kesini biarkan raw material. Sudah ya, ini sudah bagus ya. Diameter ini masuk, ini diameter masuk tanpa kennerling. Nah, bendanya dibalik. Kamu buat center drill di sini. Udah ya, center drill. Nah, bendanya dibalik. Tumpu pakai lap center, sini dicekam pakai chuck. Udah, paham sampai di sini. Nah, terus bubut dulu. Ya, diameter ini dia mintanya 28, kamu buat 29,5. Ya, jangan langsung masuk. Dari ujung sini sampai sini buat 29,5. Set. Ya. Loh. Lah kok konus? Nah, kalau konus berarti tailstockmu geser. Baru 30-an, Mas. Di sini 30. Yang sini itu sudah 29,7. Berarti tailstocknya geser. Ya, sama seperti prinsip tadi ya. Tadi itu kan konus. Konus itu bisa terjadi karena pergeseran tailstock. Ya, bendanya dilepas dulu. Cekam pakai test bar dulu. Dicek kelurusannya. Digeser tailstocknya bagus dulu. Dah. Oke, nah. Benda pertama pasang lagi. Nah. Dibubut lagi. Ini kan tadi 29,7. Kamu sentuhkan, masukkan 29,7. Nah, tandanya geser tailstockmu bagus. Ketika ini kamu sayat, nah, sampai di sini dia sudah tidak nyayat, ya, karena tebal sini, tipis sini. Ya, ketika digeser tailstocknya, set, bagus. Oke, masuk. Nah, tapi kalau masih konus, Mas,
Padahal cak sama tesuknya sudah disentriskan. Berarti lubang center drillmu ini yang keliru. Ini harus dibetulkan dulu. Nah, caranya betulkan bisa tanya bapak-bapak instruktur yang mengampu bubut WAP sekarang. Betulkan center drill kalau tidak sentris. Oke, kembali ke kasus tadi. Sesudah 29,5 ya, masuk semua. Nah, terus bubut yang ini. Ya, yang ini misalnya ini kok nggak ada diameternya. Jadi ini hanya pembebas. Ini kamu bubut 27. 27 sampai sini. Nggak usah dipikir. Ya. Yang penting 27-nya itu pasti masuk toleransi. Ya. Karena sudah disentriskan tadi. Nah, 23 ini kamu buat 25 dulu. Oke. Nah, terus yang 18,0 dibuat 18,5. 18,5. Sudah toh? Nah, dimulai dulu dari belakang. Ya, pindah ke sini. Nah, ini kan sudah dikurangi 27. Ini masih 29,5. Nah, tujuannya apa? Supaya bagus. Ini kamu masukkan di toleransinya 28,0. Dikuranginya pakai setengah mili. Udah masuk kan? Nah, cek dulu pakai dial. Pasang dial di sini. Ya, di sini ya. Pasang dial di sini. Diputar RPM-nya pelan. Cari 30 RPM atau 15 RPM, dialnya nyentuh. Terus digeser ke sana. Balik lagi. Geser ke sana, balik lagi minimal 2 kali. Nah, kira-kira ini ya, jarumnya itu bergetar di angka berapa? Itulah total run out dalam kondisi seperti ini. Dial sentuhkan, bendanya diputar setelah masuk ukurannya tadi, digeser ke sana, digeser ke sini. Nah, jarumnya antara yang kecil sama yang besar tidak boleh lebih dari 0,02. Biasanya kalau proses yang tadi kita terapkan tadi disentriskan pakai test bar, ya, dan betul-betul bisa sampai 100, yang sini pun total run out-nya akan 100. Sini selesai ya. Nah, ini kan 27, tidak usah digagas. Karena mintanya 27. Nah, terus yang ini kamu masukkan 23 minus 0,1 ini, ya, toleransinya masuk. Dah, nguranginya setengah mili lagi, setengah mili sampai 23 masuk. Terus taruh dial di sini. Ya, diukur dengan cara seperti yang tadi, diputar pelan, geser ke sana, geser ke sini, tidak boleh lebih dari 0,02. Kalau 100 ya sudah. Oke ya. Nah, kalau yang ini sesudah masuk ukurannya dengan cara yang sama, dialnya 2. Dial sini 1, dial sini 1. Oke ya. Nah, yang ini kan tadi sudah dicek, diputar 100. Ternyata yang ini diputar tidak perlu digeser, ya. Cukup di tengah-tengah, di sini atau di sini, pilih salah satu, ya. Diukur ini 100. Di sini diukur dialnya 0,14 misalnya. Berarti total run out-nya yang diameter ini 0,15 karena ditambah selisihnya di sini. Nah, terus akhirnya ini kamu pindah ke sini. Ya. Dialnya pindah ke sini, dial yang sini pindah ke sini. Tek. Ya, tadi ya, dialnya pindah sini, terus dipindah sini, dicek. Selisihnya berapa? Kalau sini ternyata tadi 0,01, nah bareng ditaruh di sini 0,02. A dan B total run out-nya 0,03. Jadi tidak masuk. Jelas ya sampai di sini ya. Kecuali kalau di sini 0,01,
Di sini 0,01, jadinya 2/100. Gitu ya. Nah, memang agak susah. Kalau bubut dengan toleransi posisi ini harus mikir lebih. Ya, itu salah satu contoh kasus WP, ya, Work Preparation Sheet, di mana Anda memahami total runout. Oke, cukup paham untuk yang ini, saya tutup. Kita kembali ke teori CPK 3 tadi, ada yang belum saya tampilkan. Oh, ini. Nah, kalau kita sudah bubutnya benar, otomatis nanti ketika kita assembling, ya seperti assembling tailstock ini, Anda akan paham bahwa geometric dimension itu sangat penting dalam proses assembling. Nah, lihat ini. Nah, ini gambarnya tailstock. Spindle dimension, center dimension, nut and bolt assembly, clamping plate measurement, spindle bearing measurement, nut and washer, feather key, wheel dimension, and screw. Details of tailstock and bill of material. Tailstock aja banyak banget material. This is how a tailstock actually appears if we see it through a 360-degree view. We need to draw section, elevation, and end view of tailstock. We are having details of tailstock like part drawing of tailstock body, center, nut washer. Hanya menyontohkan bagaimana kalau tidak ada geometric dimension. Screw. Spindle bearing, spindle, barrel, clamping plate, bolt assembly, Let's understand each part in detail. Tailstock body drawing shows two views, front view and left-hand side view. Understanding the drawing dimensions, given drawing shows hole of 38 mm diameter which is 280 mm long. There is another hole of diameter 24 mm and 44 mm long also mentioned, and we can see that dimension 38 mm is common in both. Barrel outer diameter is 38 mm and tailstock body inner diameter is also 38 mm. That means barrel can easily fit inside the tailstock. Let's try to place it. It fit nicely, but do not know the exact position. If you see closely the barrel, it shows a feather wave 5x3 in a groove of diameter 6 in body. We can find feather key which has exact dimension of featherweight. Let's place feather key in body before barrel, and now we can see that barrel position is fixed. Barrel is having taper hole, and some internal square thread portion. Spindle is also having square thread.
That means spindle can exactly fit into barrel. Also dimensions like 20 mm diameter is matching. Center dimensions are machining with taper dimensions of barrel. Keseringan yang terjadi itu kan tes stok ngancing, tes stoknya left centernya ndak mau keluar. Nah, ini kamu belajar seperti ini supaya bisa memahami apa itu caranya mengatasi tes stok yang seperti tadi. Dan gambarnya, cuma gambarnya ini sederhana ya, tidak ada geometric dimensionnya. Beda yang seperti tadi saya jelaskan, lebih rumit. Has 4 holes on 56 PCD of 8 mm diameter which marks with screwed diameter. Ya, begitulah singkatnya. Diameter of wheel slot for feather key on spindle is completed. Engineering lathe, wood turning lathe, or used in conjunction Nah, with a semacam rotary inilah table on a tes milling stok. machine. Oke, sip. Nah, ini loh mas, ini. Nah, ini gambar. Misalnya tadi tes stok tadi. Nah, ini maksudnya apa? Yuk. Artinya ini diameter 8. Ya kan, diameter 8 di mana terhadap A atau C, A-nya mana? A berarti plan belakang ini. Jadi A-nya pada permukaannya. Ya. Terus C adalah yang sini, ya. Berarti lubang ini terhadap permukaan sini dan sini, ya, tidak boleh lebih dari 0,14. Maksudnya gini. Ini diukur sama sini. Ya. Oh, 21. 21. Ya. Ketika diukur dari bawah, dengan bawahnya agak ke bawah sedikit. Loh, lah kok 21,2? Nah, berarti ini tidak masuk. Ya. Pakai bukan pakai CMM, ukur lubang dalam ini pakai pin aja, pin gauge yang diameter 8, masukkan sini, tak, atasnya diukur, ya, terus nanti bawahnya diukur terhadap sisi sini, bisa. Oh, ternyata 0,2 nggak masuk. Oh, ternyata 0,1, miringnya lubangnya ini loh maksudnya. Dia tuh diharapkan lubang-lubangnya ini jangan miring terhadap A, permukaan A, tidak boleh lebih dari 0,14. Nah, caranya miling gimana? Ayo. Caranya miling ya gampang. Ini tempelkan di meja. Iya kan? Terus ini dikunci. Kunci pakai T-bolt and nut. Nah. Terus kamu pinjem dial dulu untuk dial sini. Ini kan tadi keflatannya kan 200. Ya. Coba diukur. Ini diukur pakai mesin milling. Berputar gitu, ya. Ya, bisa pakai siklen diputar. Nah, kerataannya berapa? Loh, Mas, ternyata kerataannya 0,1. Nah, berarti ada yang miss. Maka jangan ditempelkan meja. Nah, cari yang bagaimana? Ya, gimana? Berarti kita pakai rotary table bisa, pakai cak rotary juga bisa. Kalau di milling WAP itu ada caknya ya. Yang bisa. Ya, kalau di milling tadi itu ada caknya ya, yang bisa untuk nyekam benda kerja. Nah, ini dicat. Ketika dicat, jangan dikencangan dulu. Didial lagi, pakai siklem, diputar. Apa ya? Dipukul pelan, ya, dipukul pelan, tik 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 gitu, sampai di bawah 0,02. Nah, sudah di bawah 0,02. Nah, sudah toh. Nah,
setiap kamu mau melubang ini kan diameter 8. Nah, diawali dulu dengan cutter diameter 6, tapi depthnya nggak usah banyak-banyak. Cutter diameter 6 mata 2, di depth dulu sebentar, 1 mili. Nah, baru di NC, baru di drilling. Drillingnya tadi 5 mili, maju mundur lagi 2 mili. Nah, pasti nanti lebih kecil dari 0,14 kelurusan lubangnya terhadap permukaan ini. Ya, silakan nanti dibuktikan sendiri. Saya rasa teorinya cukup sekian dulu. Apa yang sudah saya jelaskan, silakan Anda dalami dulu. Anda baca kembali CPK 3 materinya. Semoga Anda mengerti, memahami, bisa membubut dengan benar ya. Doa saya untuk Anda adalah selalu sehat selalu ya, karena masa pandemi ini kita harus selalu menjaga kesehatan. Semoga Tuhan selalu menyertai kita di dalam kita praktek, di dalam kita kuliah. Kita selalu sehat dan juga berkah yang melimpah, sehingga uang jajan ya cukup untuk bagi yang masih kos. Baik, selamat berjumpa lagi nanti di CPK 4. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Amin.